Putri, perwakilan lomba pidato dari SMP Negeri 3 Banjar. Pertama-tama mengucapkan salam. Ayo semua jawab salamku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati dan yang saya kagumi, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan lomba pidato kali ini saya bisa membawakan materi yang berjudul Sharing Sebelum Sharing. Sebelum saya lanjutkan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kehidupan kepada kita sebagai umatnya. Dan sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, seperti yang teman-teman sudah tahu, pada masa kini teknologi informasi semakin pesat dan publik semakin mudah untuk mengakses berbagai informasi dan berita hanya dalam sekejap. Namun berita yang tersebar tidak hanya berita benar, berita bohong atau hoax pun semakin banyak tersebar di berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan sebagainya. Ngomong-ngomongin hoax, dari zaman dahulu juga udah ada hoax loh guys, seperti yang menimpa keluarga Nabi, yaitu istri Nabi yang bernama Aisyah. Udah ada yang tahu belum nih ceritanya gimana? Untuk yang belum tahu, jadi gini ceritanya. Setelah diturunkannya ayat mengenai hijab bagi kaum wanita, kemudian Aisyah mengikuti peperangan yang bertujuan untuk melawan Bani Mustafik. Ketika sedang di perjalanan, Aisyah pun pergi untuk membuang hajat besarnya. Setelah Aisyah membuang hajat besarnya, kemudian Aisyah pun kembali menuju tempat di mana tadi rombongannya berkumpul. Saat Aisyah sudah kembali menuju tempat di mana tadi rombongannya berkumpul, Aisyah sadar bahwa kalung yang ia gunakan ternyata hilang. Lalu Aisyah mencari ke tempat tadi di mana ia membuang hajat. Setelah ia ketemu dengan kalungnya tersebut, Aisyah pun kembali menuju tempat di mana tadi rombongannya berada. Saat Aisyah kembali menuju tempat rombongannya tadi berada, Aisyah kaget. Ternyata rombongannya sudah meninggalkan Aisyah sendiri menuju tempat peperangan. Saat Aisyah menunggu, kemudian datanglah sahabat Nabi yang bernama Safwan. Safwan pun berniat untuk mengantarkan Aisyah menuju tempat peperangan dengan kuda pribadinya. Saat Safwan menawarkan diri kepada Aisyah, ada sekelompok kaum muslimin yang melihatnya. Lalu ia menyebarkan banyak fitnah kepada orang-orang kalau Aisyah itu sedang berduaan dengan Safwan. Dan dari situ Nabi mendengar berita tersebut, dan karena kejadian itulah Nabi berubah sikapnya kepada Aisyah karena Nabi percaya bahwa berita itu benar. Dari kisah Aisyah tersebut juga terdapat dalam firman Allah surat An-Nur ayat 11 yang menceritakan bahwa orang-orang yang membuat berita bohong atau fitnah itu adalah sebenarnya dari kaum muslimin itu sendiri. Oh iya, di dalam kehidupan sehari-hari kita juga terdapat banyak hoax loh, seperti gosip atau bahasa gaulnya itu gibah. Kebanyakan anak muda zaman sekarang ketika ia mendapatkan berita dari salah satu temannya, kemudian dia sebarluaskan berita tersebut dan ia bergosip dengan teman-temannya. Padahal ia belum tahu berita tersebut benar atau salah. Dan dampak yang diperoleh oleh si korban itu menjadi buruk. Ia menjadi dijauhi oleh teman-temannya. Lalu dari situlah datangnya adu domba satu sama lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada hadis yang diriwayatkan At-Tabrani yang menyampaikan bahwa ghibah lebih berat daripada zina. Lalu seorang sahabat bertanya,
Bagaimana bisa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, seorang laki-laki yang berzina lalu ia bertaubat, maka taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, pelaku ghibah tidak akan diampuni dosanya sebelum ia dimaafkan oleh orang yang diampuninya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan At-Tabrani yang menjelaskan bahwa ghibah lebih berat daripada zina. Lalu sahabat Rasulullah bertanya, bagaimana bisa? Dan Rasulullah menjawab, seorang laki-laki yang berzina lalu ia bertaubat, maka taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pelaku ghibah tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ia dimaafkan oleh orang yang digibahkannya. Jadi, apabila kita mempunyai dosa terhadap Allah, Allah masih bisa memaafkan dosa kita. Tapi jika kita punya dosa kepada manusia lain, yang contohnya itu ghibah, kita belum tentu dimaafkan oleh manusia tersebut. Di sini ada yang suka ghibah nggak nih? Semoga teman-teman di sini nggak ada yang suka ghibah ya. Nauzubillahi min zalik. Dari kejadian tersebut, kita dapat belajar bahwa lebih baik kita mencari tahu dulu berita itu benar atau salah, kemudian kita mengintrospeksi diri, menjaga lidah, dan saling mengingatkan satu sama lain seperti yang diajarkan dalam agama. Tertular antraks bakal bernanah, ibarat kudeta tercium nyari, cegah hoaks menangkal fitnah, saringlah berita sebelum sharing. Sekian saja pidato yang ingin saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman dan juri atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ketersinggungan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum